orang-orang liberal, sebenarnya mereka ini menginginkan kaum muslimin agar meninggalkan agama Islam ini secara perlahan-lahan. Dengan melalui propaganda yang mereka buat, yang seakan-akan mereka ini menjanjikan surga bagi kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya mereka ini membuka pintu kesesatan dan membuka pintu neraka seluas-luasnya. Mereka memelintir makna-makna Al-Quran, memelintir makna-makna hadis. Diambil perkataan-perkataan ulama yang semisal ulama-ulama Syiah yang sesat dan menyesatkan. Agar terkesan mereka juga mengikuti ulama. Akan tetapi ulama yang mereka ikuti. Dan pemahaman liberal ini berhasil masuk ke dalam ormas terbesar karena begitu mudahnya mereka terpengaruh, begitu mudahnya mereka terpropaganda orang-orang liberal dan masuk melalui pemahaman mereka sendiri. Istilahnya mereka ini sudah melenceng, kemudian didorong oleh pemahaman liberal, maka semakin parah melencengnya. Alhamdulillah sebagian tokoh-tokoh ormas tersebut masih ada yang baik, masih ada yang lurus pemahamannya, masih ada yang lurus akidahnya. Tapi disayangkan, mereka sudah tidak mampu lagi melawan dari dalam karena virus liberal ini sudah begitu parah. Sudah begitu parah menjangkiti ormas tersebut. Ibarat tumor ganas ini sudah di stadium 4. Dan mereka, tokoh yang menentang pemahaman liberal, ini semuanya tersingkirkan dari ormas tersebut, termasuk Habib Rizik Syihab. Saya ingin ingatkan saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka tidak sebut lagi Islam liberal, mereka ganti nama jadi Islam inklusif. Tapi tetap nggak laku, mereka ganti nama lagi jadi Islam multikulturalisme, nggak laku lagi. Sekarang mereka ganti baju lagi, Islam Nusantara. Hati-hati saudara, hati-hati. Nah, mereka mulai bermain. Kenapa mereka pakai Islam Nusantara? Mereka memasuk lewat budaya saudara. Mereka katakan, jadi mereka bungkus dengan budaya. Mereka katakan saudara-saudara, Islamnya kita terima, Arabnya kita buang. Kita jangan mau diarabkan. Islamnya terima, Arabnya buang. Jangan dong, jangan budaya kita digerus oleh Arab. Jangan budaya kita dihabisi oleh Arab. Itu jilbab, itu budaya Arab, kata mereka. Nggak usahlah perempuan kita pakai jilbab. Cukup pakai pakaian adat Indonesia saja. Agama Islamnya kita ambil, jilbabnya budaya Arab. Jangan mau kita diarabkan. Jilbab itu adalah Arabisasi, kata mereka, saudara. Jadi mereka masuk ke budaya. Lalu kalau kita bertemu orang, kenapa mesti pakai assalamualaikum? Inti assalamualaikum itu kan memberikan salam. Pakai bahasa Indonesia saja. Salam sejahtera. Selesai. Kenapa mesti pakai bahasa Arab? Jangan mau diarabkan. Nanti budayamu hilang. Nanti adatmu tergerus. Nasi Nusantara ini lenyap. Nanti tradisi kita habis. Ini penjajahan Arab. Ini Arabisasi. Masya Allah. Makanya mereka bilang assalamualaikum ganti pakai salam sejahtera. Itulah sebabnya saudara, termasuk baca Al-Quran. Mau ngapain kau baca pakai langgam Arab? Nah, kita punya langgam banyak. Ada langgam Jawa, ada langgam Sunda, ada langgam Batak. Kenapa mesti pakai langgam Arab? Kau mau diarabkan. Al-Qurannya terima, langgam Arabnya tolak. Karena itu Arabisasi, penjajahan Arab. Masya Allah. Terus mengapain ikut-ikutan? Manggil orang tua Abi, Umi. Nggak usah, itu Arab. Jangan. Terus mereka bilang, Islam itu pendatang, numpang di Indonesia. Maka itu Islam wajib tunduk kepada adat istiadat setempat. Sehingga tidak ada jalan lain. Islam wajib untuk di-Indonesiakan, dinusantarakan. Liberal udah nggak mau pakai bicara pluralisme, sekularisme, materialisme. Mereka takut ditolak, saudara.
Mereka pakai tradisi, budaya, adat Nusantara. Hati-hati, sudah. Nah, maka itu Islam Nusantara ini saya kasih julukan Jemaat Islam Nusantara, disingkat JIN, saudara. Singkatannya apa? JIN, saudara. JIN, Jemaat Islam Nusantara. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di-Indonesiakan, berarti Islam di Kina mesti dikinakan. Berarti Islam di India mesti diindiakan. Berarti Islam di Amerika diamerikakan. Saudara, Islam di Arab nggak pernah diarabkan, saudara. Islam bukan datang dari Arab, Islam datang dari Allah. Allah yang menurunkan Islam kepada Nabi untuk mengislamkan bangsa Arab. Muhammad diutus bukan untuk mengarabkan jahiliyah, tapi mengislamkan bangsa Arab. Betul? Betul? Jadi Islam dari Arab atau dari Allah? Dari Arab atau dari Allah? Arab wajib tidak diislamkan, India wajib tidak diislamkan, Cina wajib tidak diislamkan, Indonesia wajib tidak diislamkan. Ini orang-orang liberal ini mungkin ada sakit jiwa kali, saudara. Jadi mesti diperiksa di grogol, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi dibilang, saudara, nggak apa-apa pakai langgam. Saudara, jangankan langgam Jawa, jangankan langgam Sunda, langgam Arab saja nggak semua boleh baca Al-Quran. Nggak semua langgam Arab boleh. Saya mau tanya, gambus itu langgam apa? Jawab yang kompak, gambus itu langgam apa? Langgam apa? Apa boleh baca Quran dengan langgam gambus? Nggak boleh. Itu baca kosidahan langgam apa? Langgam apa? Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam kosidahan? Tari perut langgam apa? Ayo jawab yang kompak. Jawa apa Arab? Jawa apa Arab? Arab, saudara. Apa boleh baca Quran dengan langgam tari perut? Langgam Arab saja nggak gampang untuk menjadi bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran bukan sembarang langgam, tapi langgam yang sudah disepakati oleh para ahli qiraat, saudara. Ini enggak seenak-enaknya mau dirubah, nggak boleh. Baik, saya nggak mau bahas itu, saudara. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa baca Al-Quran dengan langgam Jawa, ya, itu sebetulnya masalah khilafiyah. Betul, betul, itu masalah khilafiyah. Tapi jangan lupa, khilafiyah ini dieksploitasi oleh liberal, dimanfaatkan oleh liberal, ditunggangi oleh liberal untuk mensukseskan propagandanya anti Arab. Masya Allah. Apa boleh kita Islam diadu domba antar suku? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Nggak ada itu Islam Arab, Islam Cina, Islam India, nggak ada, saudara. Sekali Islam, Islam. Apapun suku bangsa kita, apapun bahasa kita, apapun warna kulit kita, sekali kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara, tidak peduli suku, bangsa, dan warna kulit. Betul? Takbir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah Habib Rizik Syihab ini cukup membuat orang liberal ketar-ketir. Mereka takut kaum muslimin ini tersadarkan dari propaganda mereka. Makanya orang-orang atau tokoh-tokoh yang semisal Habib Rizik Syihab ini selalu mereka singkirkan. Karena memang berbahaya bagi orang-orang liberal. Disebut sebagai Habib yang terpapar faham Wahabi, disebut agen Wahabi yang menyusup di dalam tubuh NU dan sebagainya. Jadi sejak kapan ada metode taqiyah di dalam dakwah orang-orang yang disebut sebagai Wahabi? Yang ada mereka sebenarnya yang menjadi korban taqiyah orang-orang Yahudi, Syiah, dan liberal. Mereka berhasil dibuat oleh orang-orang liberal dan Syiah membenci syariat agama mereka sendiri. Salah satunya dengan propaganda anti-Arab, tapi pada hakikatnya anti-syariat. Kemudian ketika ada yang mendakwahkan kesesatan liberal, kesesatan Syiah, mereka membuat propaganda bahwa yang berdakwah tersebut adalah kelompok Wahabi, kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal, dan sebagainya. Siapapun yang ketika berdakwah menentang pemahaman orang-orang Syiah dan liberal, maka mereka disebut sebagai Wahabi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab. Orang-orang liberal
ini memang tidak pernah menyerah untuk terus berusaha menjauhkan umat Islam ini dari syariat. Ditolak di satu pintu, mereka masuk melalui pintu lain. Ditolak di satu cara, mereka membuat cara yang lain. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk, dan sampai saat ini mereka masuk melalui pintu budaya. Seakan-akan budaya adalah menjadi ciri khas sebuah bangsa, sehingga tidak boleh dihilangkan. Orang-orang yang mengkritik budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, mereka sebut orang-orang yang anti budaya, anti NKRI. Padahal segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka hukumnya wajib untuk ditinggalkan. Budaya yang mengandung kesyirikan, mengandung kemaksiatan, maka wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh dilestarikan dengan alasan apapun. Karena melestarikan hal tersebut sama dengan melestarikan kemaksiatan. Semisal pakaian adat yang mengumbar aurat, adat memasang sajen di tempat-tempat yang dianggap angker, adat melarung kepala hewan di laut, adat menganggap binatang sebagai kiai, itu semuanya harus ditinggalkan. Apapun bentuk adat, apapun bentuk budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib hukumnya ditinggalkan. Meskipun selama ini menjadi sebuah kebanggaan